Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali join di sini, aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Evrin, terus aku dulu kerja di Singapore Airlines selama 3 tahun sebagai pramugari, tapi aku udah resign sekarang. Jadi aku pengen banget share ke kalian semua pengalaman-pengalaman aku selama aku bekerja dulu, dan juga aku mau share ke kalian gimana caranya jadi pramugari, dan biasanya kebiasaan pramugari itu seperti apa, kehidupan pramugari, dan segala macam. Oke guys, untuk hari ini aku pengen banget share ke kalian berapa sih sebetulnya biaya yang kalian harus siapin dari Indonesia sebelum kalian berangkat untuk kerja jadi pramugari gitu guys. Aku di sini bakalan cerita dari sisi Singapore Airlines ya guys. Aku yakin kalau misalnya dari perusahaan lain itu kan pasti kayak ada benefitnya beda-beda, terus kayak biayanya beda-beda, semuanya beda-beda. Nah ini penting banget, jadi buat kalian yang pengen join pramugari, jadi kalau bisa sebelum kalian ikutan interview atau bahkan sesudah kalian ikutan interview, kalau bisa kalian itu mulai nabung untuk kumpulin uang ini gitu guys. Jangan sampai kalian udah masuk interview, udah lewat interviewnya, udah lewat medical check up, terus udah lewatin working pass segala macam, semuanya udah bisa masuk, tapi ternyata pada saat kalian harus berangkat kalian gak punya uang yang harus kalian siapin ini gitu. Jadi di sini aku bakalan share ke kalian sampai detail. Jadi berapa yang harus kalian siapin buat kalian bawa ke Singapura sebelum kalian berangkat untuk training itu guys. Dan juga guys, nanti di akhir video ini aku bakalan kasih kalian sedikit tips-tips gitu, apa aja yang kalian bisa siapin dari Indonesia supaya kalian bisa hemat juga guys pada saat kalian di sana. Karena kan pada saat kalian baru berangkat ke sana itu kita cuma trainingnya itu selama 4 bulan dan gajinya itu sangat terbatas. Jadi harus kayak seirit mungkin, atau kalian gak mau keluarin biaya-biaya yang sebetulnya gak perlu gitu kan guys. Nah jadi di situ nanti aku bakalan kasih kalian beberapa tips-tips yang kalian bisa siapin dari Indonesia. Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk yang pertama ya guys. Yang pertama yang kalian harus siapin itu adalah akun bank. Nah untuk buka akun bank itu biasanya kalian harus punya minimal deposito gitu loh guys. Setiap bank itu beda-beda minimal depositnya berapa, tapi kalau di Singapura aku udah cek, dan biasanya yang biasanya ya, yang kita biasa suka pakai kayak DBS, OCBC gitu-gitu, karena emang company ada kerjasama sama bank-bank tersebut gitu. Nah jadi biasa kita suka pakai bank-bank tersebut, dan kemarin itu pada saat aku ke Singapura aku langsung cek, dan itu kayak emang lebih kayak lebih banyak aja ATM-nya dan segala macam. Jadi kenapa aku pilih itu. Nah waktu itu pas aku buka, aku diminta untuk masukin deposit sebanyak 500 SGD, which is kayak 5 juta gitu guys. Nah berarti kalian udah harus ingetin, kalian itu sebelum berangkat kalian udah harus siapin uang ini, karena kalian harus punya akun bank, karena nanti company itu gajinya masuk ke akun bank langsung. Company gak bakalan kasih kalian cash gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum punya akun bank, kalian belum bisa gajian. Yang kedua guys, jadi persyaratan untuk bikin akun bank itu kalian harus punya alamat tempat tinggal di Singapura. Sedangkan pada saat kalian pindah itu ke Singapura, kalian kan gak punya alamat sama sekali, karena kalau dari SQ itu kan kita gak dikasih kayak asrama gitu ya guys, kita gak dikasih kayak kamar gitu. Nah jadi kita harus cari tempat tinggal kita sendiri, kita harus cari kayak rental rumah atau rental kamar gitu. Biasanya itu untuk uang sewanya itu dimulai dari sekitar 700 SGD sampai 1000 SGD. Itu semua tergantung kamar apa dan apartemen seperti apa yang kalian cari. Semakin bagus apartemennya otomatis semakin mahal. Di sini kita ambil yang tengah-tengah, misalnya kayak 800 SGD 1 bulan. Nah biasanya itu guys, kalau misalnya kalian udah dapetin kamar, kalian udah suka sama satu kamar ini, dan kalian udah yakin kalian udah mau sign kontrak, nah biasanya itu kalian harus bayar uang kosnya, karena uang kos itu dibayar di bulan pertama kan guys. Jadi tambah kalian itu harus bayar deposito guys. Deposito itu harganya 1 bulan juga guys. Jadi
misalnya apartemen kalian itu 800 SGD, berarti ya kalian harus uang depositonya 800 SGD juga. Nah, jadi begitu kalian sign kontrak, kalian udah harus pastiin, oke, aku mau tinggal di apartemen ini. Kalian udah harus langsung bayar 800 dikali 2, jadi 1.600. Dan yang ketiga yang kalian harus tahu juga, yang kalian harus bayar atau kalian harus bawa uang ini dari Indonesia, yaitu adalah, jadi begitu kalian sampai di Singapura, nanti udah mulai training sih biasanya ini. Pada saat udah mulai training di bulan pertama, kalian itu bakalan diminta untuk apply US visa ke negara Amerika. Pramugari itu tetap harus pakai visa gitu. Kalau misalnya ke negara lain, kita itu nggak perlu yang namanya visa. Jadi biasanya itu kita nggak perlu apply visa Eropa, Australia, dan segala macam, walaupun kita itu warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian warga negara Indonesia dan mau jalan-jalan, biasanya kan kalian harus tetap bayar apply visa tuh guys. Nah, kalau misalnya pramugari itu nggak perlu sama sekali. Tapi cuman untuk satu negara ini aja, yaitu adalah Amerika. Jadi untuk ke Amerika, pramugari pun harus apply visa. Nah, biayanya itu adalah 2.008.000. Jadi 208 SGD. Aku di sini semua aku kali 10.000 aja ya guys, biar gampang. Karena kan rate-nya naik turun, tapi biasanya sekitar segitu untuk sekarang ini. Oke guys, nah berikutnya yang keempat yang kalian harus siapin yang itu adalah, jadi pada saat kalian training nanti, kalian tuh dikasih tahu kan, kayak nanti kalian harus pakai makeupnya kayak gimana, kalian harus bikin rambutnya kayak gimana, hairdo-nya, dan ini tuh semuanya udah dari training ya guys. Jadi bukan, kalian nggak boleh pergi training dengan rambut kayak gini, nanti kalau misalnya mau terbang baru dicepol gitu, enggak guys. Jadi setiap hari sebelum kalian berangkat training, kalian tuh udah harus rapi dengan rambut cepolannya, dengan bajunya, dan segala macam. Nah, di sini itu nanti kalian bakalan diajarin makeup, bakalan diajarin bikin rambut dan segala macam. Nah, di situ guys kalian bakalan diminta untuk beli beberapa item. Jadi misalnya kalian itu diminta untuk beli lipstick warna ini, atau beli kutek warnanya ini, atau misalnya diminta untuk beli eyeshadow warna ini, blush on warna ini, dan segala macam gitu. Mungkin kalian nggak punya, atau misalnya yang kalian punya itu nggak di-approve sama mereka gitu. Jadi akhirnya kalian harus beli lagi gitu. Nah, jadi di sini kalian itu harus siapin uang kayak sekitar 3 juta gitu, atau 300 SGD ini untuk siap-siap jaga-jaga kalian kalau misalnya makeup kalian itu ada yang nggak di-approve, atau kalian harus beli makeup baru gitu. Jadi kita udah sisihin dulu aja gitu duitnya, supaya pada saat nanti kalian butuh uangnya itu kalian punya gitu loh guys. Jangan sampai nggak cukup gitu. Nah, berikutnya itu adalah makan dong ya guys, udah pasti. Karena kan pada saat bulan pertama itu kita kan baru, walaupun training di Singapore Airlines itu gratis dan dapat gaji guys, tapi bulan pertama itu kan kita nggak gajian ya guys, kan kita nggak gajian di awal bulan guys. Biasa kan gajian pasti di akhir bulan ya, udah kerja dulu 1 bulan baru digaji. Nah, sama juga guys di Singapore Airlines juga kayak gitu. Jadi kita berangkat dengan modal sendiri, terus kerja dulu, sebetulnya bukan kerja, training dulu selama 1 bulan, terus kita baru digaji gitu. Nah, jadi selama 1 bulan ini guys, kita itu harus punya uang juga untuk makan guys ya kan. Nah, aku di sini sisihin, misalnya anggap aja selama di Singapura aku makan 1 hari sekitar $15. $15 itu kayak sekitar 150.000 ya guys, untuk makan sarapan, makan siang, makan malam gitu. Aku biasanya nggak habis sebanyak itu, mungkin biasanya aku cuman kayak $12-10 gitu, tapi ya aku anggap aja $15. Mungkin kalian mau makan yang lebih enak atau yang kayak gimana gitu, itu kan terserah kalian sebetulnya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya $15 dikali 30, anggap aja 30 hari sampai kalian gajian, itu sekitar 450, which is 4.500.000 gitu guys. Nah, jadi dari total yang aku udah sebutin itu semuanya guys, itu totalnya semua sekitar 3.058. Jadi kalian itu harus siapin sekitar 30 juta
30 jutaan. Kalau bisa kalian siapin sekitar 35 juta gitu lah guys untuk berangkat ke Singapura sendiri. Kenapa? Karena 5 jutanya itu untuk hal-hal yang nggak terduga gitu loh guys. Kayak misalnya kalian harus beli nomor telepon. Nomor telepon terduga sih guys, karena kan ya pastilah ya, kalian berangkat ke Singapura, kalian harus punya nomor Singapura kan, kalian harus punya SIM card, harus beli paket internet. Kalau misalnya kalian mau apply listrik, kalau misalnya dari apartemennya belum masukin listrik, berarti kalian harus pergi apply ke company-nya. Kalau misalnya dari apartemennya belum siapin wifi untuk kalian, berarti kalian harus pasang modem, which is itu harus bayar juga modem gitu, walaupun kalian misalnya sharing kan, bagi-bagi sama teman-teman housemate kalian, teman-teman yang tinggal bareng kalian, tapi kalian tetap harus bayar bagian kalian. Waktu itu pada saat aku berangkat ke Singapura itu kan kita disuruh medical check up lagi guys. Jadi medical check up di sini tuh 2 kali ya guys, di Indo 1 kali, di Singapura 1 kali. Nah, pada saat di Singapura aku medical check up lagi, dokter yang di Singapura itu bilang sama aku kalau misalnya ada kemungkinan aku itu tulang belakangnya itu miring gitu, alias kayak skoliosis gitu guys. Jadi akhirannya aku diminta untuk ronsen. Walaupun biaya medical check up-nya itu udah gratis, udah di cover sama Singapore Airlines, tapi kalau misalnya di luar biaya medical check up, nah itu kalian harus bayar sendiri guys. Nah pada saat itu aku diminta untuk bayar sendiri untuk ronsen tulang belakang aku gitu guys. Jadi akhirannya di situ aku bayar sekitar $58 SGD, jadi itu kayak 580.000 gitu guys. Nah untuk kayak gitu. Nah belum lagi misalnya kalian nanti di sana harus beli kartu MRT, terus kalian harus misalnya naik taksi kemana, pindahan, biaya-biaya yang kalian harus bawa dari Indonesia. Kalau tadi aku bilang 30 juta ya, 30 juta gitu guys. Kalau aku buletin 35, kalau mungkin kalian mau lebih fleksibel gitu ya, lebih nggak mepet-mepet banget, nggak pas-pasan banget nanti pas di sana, mungkin kalian bisa siapin kayak 40 gitu ya. Jadi range kalian itu terserah lah, mungkin sekitar 30 sampai 40 juta gitu. Sekarang aku mau kasih tahu kalian gimana tips-tipsnya. Nah, jadi tipsnya itu adalah guys, untuk hemat di bulan pertama ini dan apa aja yang kalian bisa hindari dari pakai uang yang 40 juta ini gitu loh guys. Nah, yang pertama yang kalian harus siapin itu dari Indonesia adalah kalian tuh kalau bisa baca dengan teliti apa aja yang kalian bakal pakai untuk training. Jadi pada saat kalian masih di Indonesia, biasanya perusahaan itu udah kirimin email. Nanti pada saat training, baju seperti apa yang boleh dipakai, baju seperti apa yang tidak boleh dipakai, sepatu seperti apa yang boleh dipakai, yang tidak boleh dipakai, rok, celana, segala macam, semuanya itu mereka udah listin. Kalau bisa kalian itu udah siapin dari Indonesia, jadi kalian bisa pakai baju lama kalian yang emang cocok gitu. Nah selain itu juga kalian bisa siapin barang-barang yang kayak udah pasti dipakai. Misalnya ya aku kasih tahu, kalau misalnya kalian rambutnya itu panjang, biasanya itu mereka dan amit-amit ya nggak diminta untuk potong rambut. Biasanya itu di SQ itu kan kita ada grooming class. Jadi kalau di grooming class itu mereka bakalan tentuin apakah rambut panjang kalian itu cocok untuk diban begitu, atau apakah kalian nggak cocok. Kalau misalnya kalian nggak cocok mukanya, nanti diminta untuk potong rambut pendek gitu guys, diminta untuk potong bob hair gitu, jadi rambut pendek gitu. Nah kalau rambut pendek kalian nggak perlu ini, tapi kalau misalnya kalian tetap rambut panjang kalian perlu ini. Yang pertama yang kalian perluin itu adalah ini hairnet. Jadi kalian bisa stok dari Indonesia hairnet kayak gini, dan ini tuh kayak tipis banget gitu ya guys. Jadi tuh sebetulnya gampang sobek. Jadi biasanya kalian bisa siapin beberapa. Waktu itu pada saat aku pertama kali berangkat ke Singapura, aku beli kayak gini kayak sekitar ada 10 atau 15 gitu. Jadi aku bawa ke Singapura. Karena waktu itu aku udah dikasih tahu sama teman aku untuk cari hairnet. Dan guys, kalau misalnya kalian punya hairnet yang kayak agak lebih
lebih tebel jaringnya itu guys, itu nggak boleh dipakai ya guys untuk pada saat training. Jadi cuman boleh yang kayak gini, yang tipis banget gini loh guys, yang halus banget kayak gini. Jadi kayak hairpin kayak gini aku juga waktu itu udah kayak siapin sekitar 1 box gitulah ya guys. Aku siapin hairpin kayak gini. Terus udah kayak gitu aku bawa juga hairspray sendiri dari Indonesia, karena aku tahu ya walaupun di Singapura ada, semua ini tuh di Singapura ada ya guys, bukan yang nggak ada. Cuman ya seperti yang kalian tahu, kalau misalnya di Singapura itu biaya hidupnya sedikit lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi barang-barang seperti ini pun lebih mahal gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau hemat, bawa aja dari Indonesia gitu. Ini juga nggak terlalu berat kok buat kalian bawa kan guys, apalagi untuk bulan pertama gitu. Nah selain itu juga kalian bawa sisir kayak gini gitu segala macam. Nah, terus selain itu guys, yang paling penting, yang nomor 2 nih, tips nomor 2 yang kalian harus siapin dari Indonesia, yaitu adalah kalian harus siapin satu folder kayak gini. Ini folder aku ya, ini benar-benar folder aku yang aku bawa dari Indonesia ke Singapura, terus aku bawa lagi ke Perth sekarang, karena ya aku belum habis aja gitu. Itu isinya adalah fotokopian gitu loh guys. Jadi nih, aku kasih lihat. Nih fotokopian aku, jadi ini kayak fotokopi, aku punya satu stack gitu fotokopi, isinya fotokopi kartu keluarga aku. Terus aku punya satu stack gitu fotokopi ijazah aku. Terus aku punya satu stack gitu untuk fotokopi paspor aku dan segala macam. Pokoknya ada KTP, paspor, akte lahir. Terus kayak waktu itu pas sebelum kerja itu kita diminta untuk punya surat pengantar dari RT RW, terus KTP papa, KTP mama. Pokoknya yang kayak gitu guys, yang semua surat-surat yang bakalan kepake dan yang mereka pernah minta ke kalian itu aku udah siapin semuanya satu stack. Karena apa guys, walaupun gak mahal-mahal banget sih sebetulnya, cuman guys fotokopi di Singapura itu juga nggak murah, print juga nggak murah. Jadi dan ya repot aja kan guys, kalian harus pergi cari-cari tempat, aduh tempat fotokopi itu di mana ya, tempat ini tuh di mana ya, gitu-gitu loh guys. Jadi tuh siapin aja gitu loh guys. Terus berikutnya yang kalian harus punya juga adalah kayak pas foto gitu guys. Kalian harus bawa pas foto kalian. Nih aku bawa beberapa, aku banyak banget pas foto aku karena kayak ya gitu deh guys. Karena setiap kali bikin visa atau bikin ini pasti kan diminta pas foto terbaru. Jadi akhirnya aku foto lagi dan foto lagi gitu. Oke guys, sekarang berikutnya aku mau kasih kalian tips yang ketiga. Yang tips yang ketiga yaitu adalah kalian boleh ambil pinjaman dari Singapore Airlines. Jadi itu ada 2 pilihannya. Yang pertama itu adalah kalian boleh pinjam uang sebanyak 1.800 SGD, which is sekitar 18 jutaan. Atau yang kedua itu 3.600 SGD, which is 36 juta. Nah, kalian boleh pilih 2 itu gitu. Nah, setelah kalian mulai terbang, jadi setelah mulai terbang ya, pada saat kalian masih training 4 bulan itu, kalian gak akan diminta atau kalian gak akan dipotong gajinya untuk bayar cicilan ini. Tapi setelah kalian mulai terbang, mereka bakal potong gaji kalian sebanyak 200 SGD, which is 2 juta setiap bulan untuk balikin ke perusahaan uang ini gitu guys. Nah, jadi di situ kalian bisa ambil, tapi guys prosesnya itu sekitar 2-3 minggu. Makanya kenapa tadi aku bilang kalian harus siapin uang 1 bulan pertama pada saat kalian sampai di Singapura. Oke guys, itu aja dari aku untuk hari ini. Jadi tadi aku udah bahas ke kalian berapa yang harus kalian siapin untuk bisa jadi pramugari, yang sampai kalian bisa jadi pramugari, dan juga apa aja tips-tipsnya supaya kalian bisa hemat dan gak terlalu ngabisin banyak uang pada saat kalian belum berpenghasilan jadi pramugari gitu guys. Karena aku juga gak pengen kalian tuh udah susah-susah akhirnya lewatin interview, terus udah susah-susah lewatin medical check up, udah lewatin bahasa tes Inggris lah ini dan itu segala macem, tapi ternyata kalian punya kendala di keuangan gitu. Jadi lebih baik kalian itu untuk tahu di awal berapa jumlah yang kalian harus sisihin atau kalian harus siapin untuk berangkat.
daripada kalian udah lewatin semuanya tapi ternyata kalian nggak punya biayanya gitu loh guys. Nah itu dia guys dari aku untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat dan kalian suka sama video ini. Kalau misalnya kalian suka dan kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa ya di like, komen, dan share. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian juga. Bye bye. Jangan lupa ya subscribe aku. Bye bye.